Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita akan baca Lukas 2 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini untuk kita berdoa, kita dilandasi firman Tuhan yang barusan kita baca, kita dengar. Ya. Nah, di sini ada cerita seorang yang menantikan Yesus. Ya, seorang yang menantikan Yesus, dia tidak mau meninggal kalau dia belum melihat keselamatan bagi Israel. Dia tidak mau meninggal kalau belum melihat Mesias itu, gitu ya. Nah, waktu itu ini janjinya dia ini adalah nasarnya dia dan dinyatakan itu oleh Roh Kudus, gitu ya. Dinyatakan itu oleh Roh Kudus. Karena begitu, saya yakin karena begitu dekatnya pergaulan dia dengan Roh Kudus sehingga dia menerima pernyataan itu, gitu ya. Karena akrabnya dia dengan Roh Kudus sehingga dia menerima pernyataan itu kalau dia tidak akan mati sebelum melihat keselamatan bagi Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat bagus pelajaran bagi kita. Dikatakan di dalam Alkitab, dia bukan hanya akrab dengan Roh Kudus, karena pernyataan-pernyataan Roh Kudus dia sangat mengerti, dia sangat tahu, tetapi juga dia menjaga hidupnya. Kenapa? Saya tahu dari mana? Karena Alkitab mengatakan dia orang soleh, gitu. Orang soleh atau orang baik, ya. Tentu karena juga Roh Kudus menyatakan supaya dia tidak di jalan-jalan yang jahat, tidak berbuat yang jahat, tidak berbuat dosa, karena dia akrab dengan Roh Kudus tadi. Sehingga dia punya iman, sehingga dia punya keyakinan, dia akan menunggu keselamatan itu datang kepada bangsanya. Keselamatan itu datang kepada Israel. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita berdoa, akankah kita punya iman yang sama, kita menunggu, terus menunggu, kita bertekun dan menjaga hidup kita dari jalan-jalan yang jahat, kita tetap saleh, ya, kita tetap soleh kepada kehidupan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita sampai keselamatan itu turun kepada bangsa kita, sampai kepada kerinduan-kerinduan Tuhan itu jadi kepada bangsa kita, jadi mungkin itu bagi komsel kita, mungkin kepada anak-anak PA kita, mungkin kepada persekutuan kita, mungkin kepada ya, sudah mungkin kepada pergumulan-pergumulan kita atau pergumulan-pergumulan orang lain. Itu lebih mulia, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita bergumul bagi permasalahan-permasalahan orang lain, ya. Mungkin orang lain itu sendiri tidak bergumul, ya. Tetapi kita dinyatakan oleh Roh Kudus, kita bergumul sampai akhir hidup kita, sampai hayat, ya. Kita bergumul, kita dinyatakan oleh Roh Kudus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita berdoa dengan cara-cara Roh Kudus. Kita berdoa dengan cara-caranya Roh Kudus. Kita melihat, kita sambil menantikan perubahan yang terjadi, kita menantikan keselamatan itu sampai kepada orang-orang. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara contoh-contoh, bukan hanya dari saya, tetapi juga saya yakin Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalaminya, bahwa kita terus tekun berdoa bagi seseorang, bagi jiwa-jiwa, bagi banyak orang juga. Tuhan jawab, gitu ya. Tuhan jawab, Tuhan jawab.
Bapak Ibu Saudara, memang betul bisa dikatakan yang dimaksud kematian ditafsirkan mati kehidupan daging kita, hiduplah roh kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita yang pertama berdoa dengan Roh Kudus, yang kedua kita menjadi orang yang baik, orang yang saleh, orang yang tidak di jalan-jalan yang jahat yang dimaksudkan, gitu ya. Kita berbalik kepada jalan-jalan kita yang menurut diri kita sendiri benar, gitu ya. Sambil kita menantikan perubahan, sambil kita menantikan keselamatan turun, sambil kita menantikan kehidupan itu turun bagi bangsa kita, turun bagi orang-orang yang kita gumulkan, turun bagi keluarga kita, turun bagi anak-anak PA kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.